Goal 3-nya itu bisa bagaimana cara kita mewujudkan PNI memiliki tujuan membentuk pribadi muslim berkomitmen terhadap mewujudkan perjuangan cita-cita Indonesia merdeka melalui usaha-usaha mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan PNI. Kali ini akan membahas terkait dengan apa sih manajemen program, seperti apa sih manajemen program, bagaimana sih metode analisis SWOT manajemen program. Nah, manajemen program sendiri secara definisi adalah upaya mengatur penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dalam merumuskan rencana umum kerja yang akan dijalankan oleh organisasi. Artinya, manajemen program ini sangat berimplikasi terhadap program-program kerja yang akan dibuat organisasi serelevan mungkin dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, lebih lanjutnya membahas tentang materi manajemen program akan saya persilakan kepada narasumber, kepada Pak Irfan Fahmi, dipersilakan. Apa sih namanya? Biar ada namanya personal incas tinggian. Ya. Personal incas, orang yang incas, yang standby untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dia entah dia sebagai koordinatornya, sebagai pelaksananya, pokoknya dia PIC, personal incas. Ya. Entah dia kepala proyek, kepala program, pokoknya dia bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan aktivitas. Oke. Nah, selanjutnya, inilah alur. Nah, alur cara menyusun goal, objektif, output, aktivitas. Oke. Nah, sebelum kita menyusun goal, biasanya kita apa namanya? Dalam menyusun goal 1, goal 2 udah oke lah ya. Tujuan dan usaha jelas di dalam independen. Tapi ketika masuk ke ranah sini ke bawah atau menuju goal 3 ya, sampai ke bawah sini, itu sebelum masuk ke sini kita akan melewati proses fase menyusun SWOT, analisis SWOT, SWOT. Strength itu artinya kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu ancaman. Saya kira ini istilah yang sudah familiar di kuping teman-teman, baik itu mungkin di kuliah maupun di masih ada plano, baik di waktu mungkin sekolah ya, mungkin pernah masuk jalur kita sekolah. Nah, analisis SWOT, analisis yang sangat klasik lah. Dari zaman saya kuliah, saya sudah mendengar cara berpikir menggunakan analisis SWOT. Bahkan teman-teman aktivis demonstran 98 ketika rapat ya, menyusun agenda-agenda program perjuangannya, dia juga membuat analisis SWOT gitu. Dia menyusun analisis SWOT. Nah, kalau kita lihat analisis SWOT itu terbagi dua aspek, aspek eksternal dan aspek internal. Analisis SWOT hasilnya akan sangat berguna untuk kita jadikan dalam merumus ya, paling nggak di level goal 3 sampai objektif. Tadi ini ada goal 1, ada goal 2, ada goal 3. Goal 1-nya udah tersusun di dalam anggaran dasar, tujuan ya kan. Goal 2-nya sudah tersusun di dalam anggaran dasar juga,
di bagian usaha. Tinggal goal 3-nya, ini sangat skala lokal, ya kan? Menyusun SWOT itu akan hasilnya sangat berguna untuk kita gunakan dalam menyusun goal 3, objektif, output, aktivitas, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita menyusun tanpa ada analisis SWOT, kita menyusun program kerja. Ya. Nah, ada dua aspek internal, aspek eksternal. Di dalam SWOT, aspek internal itu adalah strength, kekuatan kita. Kita mengukur kekuatan kita apa sih, sejauh mana, dan kelemahan kita juga seberapa lemah kita, ya. Itu dihitung. Nah, untuk mengukur SWOT, biasanya orang mengukur SWOT, strength dan kekuatan. Cara mengukurnya berdasarkan, jadi cara mengukurnya aspek apa yang mau diukur? Aspek apa yang mau diukur? Katakanlah kita mau mengukur aspek tujuan PMI. Apakah organisasi PMI Unpad memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan PMI secara umum di dalam anggaran dasar, yang dimana disebutkan membentuk pribadi muslim yang berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Cara mengukur sederhana. Wah, tinggian nggak ya cita-cita kemerdekaan nih masalahnya, gitu ya. Nah, kita nanti bisa bedah apa yang dimaksud dengan berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Kemerdekaan Republik Indonesia pada prinsipnya adalah misalnya bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana supaya rakyatnya adil, makmur, sejahtera. Itu kan cita-cita kemerdekaan. Gitu. Ya. Lalu kemudian diturunkan pada kondisi hari ini, apakah masih ada keadilan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan? Apakah kemiskinan sudah hilang sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka? Apakah bangsa ini sudah makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan? Kalau belum, apa sebabnya? Dianalisis. Ya. Penyebabnya adalah ini itu, wah korupsi, wah pejabatnya otoriter, wah demokrasinya terbelenggu, demokrasinya kotor, pemilunya curang, lain sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman yang PMI mengambil segmen-segmen program, misalnya dalam rangka mewujudkan bahwa PMI menjadi organisasi yang kadernya berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan, lalu turunannya barangkali ya, misalnya secara teknis barangkali ya, di level aktivitas atau di level gerakan, demo mengenai isu ada pejabat publik yang melakukan tindak pidana diduga korupsi misalnya, ya, itu bagian menurut saya harus dipahami. Wah, itu bagian bahwa kader PMI berkomitmen terhadap mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Itu bagian. Gitu. Nah, kalau kita mampu sudah mengukur kekuatan, seberapa kuat kita dan seberapa lemah kita rumuskan. Oh, kekuatan kita di sini, kelemahan kita di sini. Ya. Kemudian aspek eksternalnya adalah, ya, aspek eksternalnya adalah
opportunity dan treatment, ancaman. Kenapa dia disebutnya faktor eksternal? Karena itu bukan kita yang mengendalikan. Kalau faktor internal, ya, kekuatan sama kelemahan itu ada pada dalam diri kita, di organisasi kita. Kendalinya kita yang megang. Ya. Kita mau menambah kuat, kita yang nentukan. Mesinnya di kita. Kita ada kelemahan, kelemahannya ini mau kita tutupi, itu tangannya di kita. Ya, setirnya kita yang pegang. Tapi kalau faktor eksternal, kita nggak megang setir. Itu faktor alam, faktor kondisi luar, di luar dari kita. Ya. Opportunity, peluang. Sejauh mana, ya? Sejauh mana peluang yang ada di dalam organisasi kita susun keadaan-keadaan ini, suatu keadaan-keadaan yang bisa kita ukur, kita nyatakan sebagai peluang. Begitupun treatment. Apa sih? Apa namanya? Treat ya. Ancaman. Ancaman juga datang dari luar. Bukan di dalam diri kita. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bikin simulasi. Nah, sekarang mari kita latihan. Tadi menyusun goal. Menyusun goal itu tadi sudah saya sebutkan. Goal 1, goal 2 udah jelas. Anggaran dasar. Goal 3-nya apa? Ya. Goal 3-nya itu misal bagaimana cara kita mewujudkan PMII memiliki tujuan membentuk pribadi muslim pribadi muslim yang berkomitmen terhadap mewujudkan perjuangan cita-cita Indonesia merdeka melalui usaha-usaha mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan PMI. Nah, saya kasih contoh. Contohnya antara lain, ya, ini contoh yang paling sederhana dan menurut saya masih dalam situasi hari ini masih relevan. Goal 3-nya itu adalah, misalnya goal 3-nya adalah walaupun ini sebenarnya bisa kita turunkan menjadi target ya, tapi ini dalam konteks latihan kita masukin sebagai goal 3. Cara kita mencapai goal 2 dan goal 1 ya, kita melakukannya dengan cara meningkatkan kadar sebentar. Nah, terwujudnya sarana upaya membina kader PMII menjadi pribadi muslim yang berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan jurnalistik. Ini intinya. Melalui kegiatan jurnalistik. Jurnalisme. Lembaga pers misalnya ya. Apakah bisa kegiatan jurnalistik ini mencapai tujuan PMII yang ingin kadernya bisa berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia? Sangat bisa, karena jurnalisme atau pers itu termasuk salah satu pilar demokrasi gitu. Salah satu pilar dari demokrasi dari pilar-pilar yang lainnya. Sangat mungkin kita menggunakan jalur jurnalisme untuk menjadikan sarana mencapai tujuan PMII. Ya. Lalu apa objektifnya? Target. Betul, kita akan mengadakan, misalnya goal kita adalah bagaimana kita menjadikan goal kita adalah program jurnalisme. Untuk mencapai dengan program ini kita akan mencapai goal 2 dan goal 3. Targetnya apa? Terbentuknya lembaga pers di bawah kendali PMII. Untuk
entah itu semi otonom atau lembaga otonom atau apa namanya? Iya, semi otonom. Semi otonom. Ya. Kalau semi otonom diangkat oleh ketua komisariat. Bisa masih. Ya kan. Jadi lembaga pers. Ada belum? Belum. PR. Lembaga pers. Jadi contoh saya pas kalau gitu ya. Saya mau kasih contoh yang lain tapi saya khawatir udah ada. Lembaga yang udah ada apa? Seni. Seni. Nah, baru seni. Gitu. Pers masih kosong nih. Jurnalistik. Ya. Oke. Kemudian objektifnya apa? Terbentuknya lembaga pers mahasiswa yang berkualitas di bawah kendali PMII Unpam yang diakui oleh Dewan Pers. Tinggi tuh. Ya aku ini nggak main-main nih. Kita urus, kita bikin lembaganya dan kemudian bisa diakui oleh Dewan Pers dan mampu menambah citra positif PMII Unpam di tengah masyarakat Tangsel secara lokal itu kan. Jadi dengan adanya lembaga pers, jalan kegiatannya, dan efek dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pers bisa menimbulkan citra positif ya di kalangan masyarakat Tangsel. Atau setidaknya minimal di kalangan mahasiswa Unpam. Lalu apa outputnya? Nah, apa indikatornya? Ya, tadi lembaga pers target kita, ya, objektif kita itu. Nah, outputnya adalah kita kasih indikator untuk bisa menjalankan kegiatan lembaga pers. Menurut saya perlu tim minimal 3 orang. Jadi outputnya adalah tersedianya 3 orang kader yang mampu bekerjasama menjalankan fungsi sebagai tim redaksi, tim redaktur. Misalnya itu, ya. Terus target keduanya adalah tersedianya kader yang memiliki keterampilan ini salah. Ada sesuatu dulu ya, tadi ya. Ada pelengkap dikit ini. Oke, saya balik dulu deh. Nah, sebelum tadi masuk ke simulasi, kita misalnya gini, untuk mencapai logical framework, ini namanya logical framework ya. Frame cara bekerja, cara melaksanakan satu pekerjaan di dalam organisasi. Bisa gini, kita bikin analisis SWOT. Untuk dalam rangka aspeknya adalah bawah 3 misalnya. Kekuatan kita PMI Unpam memiliki kader yang siap untuk melaksanakan kegiatan jurnalisme. Pasti dong ada kader yang siap ya. Tapi siap ini belum tentu dibarengi oleh keterampilan dan kemampuan. Nah, ini menjadi kelemahan. Sehingga kelemahannya apa? Kelemahannya minimnya pengetahuan dan keterampilan kader di bidang jurnalisme. Ini kelemahan. Contoh ya. Misalnya juga kelemahannya adalah minimnya jumlah kader yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ya. Yang siap, ada yang siap memang, tapi jumlahnya tidak banyak. Mungkin baru 1 orang yang siap. Gitu. Penyusunannya itu enggak melihat pada efek terhadap anggota organisasi sendiri. Saya sering lihat bahwa seakan-akan program yang dibuat membuat pihak yang terkait dalam program itu menjadi kayak tertekan gitu. Apa pendapat dari Bapak mengenai pendapat saya? Sekian, terima kasih. Kumpulin ada yang lain lagi? Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menyampaikan program kerja yang bagus itu adalah program yang sesuai dengan targetnya. Kalau pertanyaan saya, bagaimana kita dapat menyimpulkan program itu bagus untuk organisasi kita PMI ini untuk
kedepannya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Oke, saya jawab dulu. Silakan Pak. Apa namanya, program tidak berorientasi pada efek manfaat buat kader. Ya. Ya tentunya program seperti ini harus dievaluasi harusnya. Ya kan? Jangan sampai kita bikin program, bikin program kerja, tapi karena gini, kenapa? Bisa jadi begini ya. Suatu organisasi itu bisa jadi dia buat program, tapi programnya memang ada program untuk targetnya adalah membina kader program ini, pemberdayaan kader. Ya. Ada juga mungkin program ini memang bukan untuk pemberdayaan kader. Ya. Atau bisa jadi pemberdayaan kader tapi ternyata tidak mencakup untuk luas secara secara jumlah, hanya segmennya sedikit saja yang menerima efek manfaat dari program ini. Itu mah tergantung pada penyusunan indikator-indikator, target dan indikatornya. Seberapa penting program ini targetnya memang untuk pemberdayaan kader. Kalau pemberdayaannya indikator bisa diberdayakan itu seberapa banyak, gitu. Berapa jumlah kader yang mau diberdayakan? Apakah seluruhnya? Katakanlah program untuk program tadi yang saya contohkan, program di bidang jurnalisme. Enggak semua kader punya punya bakat atau punya daya tarik di bidang jurnalistik, itu pasti. Program ini pasti hanya ingin melibatkan kader-kader yang pengen tertarik di bidang jurnalistik. Walaupun menurut saya di jurnalistik ini ya tidak mesti harusnya bisa program ini. Kalau ada pelatihan jurnalistik, menurut saya teman-teman ikut semua. Gitu. Terlepas nanti menjadi jurnalis itu soal lain, tapi ilmunya dapat. Gitu. Karena pasti nanti dalam satu pekerjaan teman-teman nanti menjadi kerja di satu tempat tertentu gitu ya. Karena punya ilmu jurnalistiknya, meskipun ikut di pelatihan cuma 1 hari aja, cuma 2 hari, tapi itu menjadi bekal yang cukup bagus untuk di tempat teman-teman beraktivitas dalam pekerjaan gitu ya. Jadi ilmunya dapat meskipun belum tentu menjadi profesional jurnalis nanti, enggak. Karena itu penting. Nah, misalnya program jurnalisme, meskipun targetnya pasti hanya akan merambah teman-teman yang berminat saja, tapi itu tidak membuka peluang ya buat teman-temannya yang nggak berbakat untuk ikut semua. Nah, kalau program jurnalisme, tapi ketika terjadi pelaksanaan kegiatan jurnalistik pasti akan ada faktor alamiah. Mana teman-teman yang militan, mana yang ya tidak militan untuk mengerjakan program jurnalisme ini di program jurnalistik di PMI Unpad. Sangat tertentu. Tapi kalau organisasi secara umum, organisasi kader, program-program kerjanya tidak memberikan efek manfaat buat kader, menurut saya harus ada yang perlu diluruskan. Gitu. Karena itu penting. Jangan sampai kalau misalnya ditemui ternyata ada seperti itu, harus dikoreksi. Bagaimana misalnya gini, kita bikin pelatihan jurnalistik, tapi yang ikut adalah orang-orang di luar anggota PMI, ya. Atau sangat disayangkan misalnya anggota meskipun nggak ada larangan, ya, tidak ada pembatasan anggota PMI untuk ikut, ya.
Tetapi ternyata meskipun nggak ada larangan, nggak dibatasi, tapi ternyata yang ikut nggak ada anak PMI-nya, justru ada anak luar di luar PMI. Itu kondisi kayak gitu sangat mungkin. Gitu. Nah itu harus dievaluasi faktornya apa, gitu kan? Apakah pelatihan itu berbayar? Ya, kebetulan anak PMI-nya nggak sanggup mengeluarkan uang untuk bayar. Ya, anggotanya mungkin walaupun sudah diskon barangkali gitu kan, ya akhirnya yang ikut anak di luar PMI. Ya ini contoh kasus barangkali ya situasinya seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada organisasi yang berbasis kader, karena PMI berbasis kader, ya suara kader dihitung, ya dipertimbangkan meskipun sistemnya perwakilan, ya. Gitu. Terus yang kedua soal Ada Andang ya tadi ya. Itu nanya terkait dengan bagaimana misalkan Oh, ya. proker PMI yang lebih baik lah kira-kira untuk ke depan atau yang relevan lah. Itu. Pak. Oke. Kalau menurut saya logika yang relevan tadi, kalau cara kerja kita mengukurnya seperti itu, menurut saya cara kita menyusun program kerja seperti itu, menurut saya sudah sangat tepat untuk program kerja yang sudah melalui proses cara berpikirnya seperti itu tadi ya saya sebutkan, saya sampaikan. Menurut saya udah paling bagus menurut saya. Jangan kita gini, kita menyusun dari hulu dulu baru ke hilir. Itu prinsipnya. Kalau air sungai sumbernya dari atas gunung, ya, lalu turun mengalir ke laut, maka cara kita menyusun program adalah jangan kita membuat jalannya dari laut naik ke gunung, salah. Kita ke gunung dulu, baru kemudian kita menyusuri sampai ke muara, begitu. Jadi hulunya dulu kita selesaikan. Karena khawatir kalau kita bermulai, kita gini, menyusun aktivitas. Kalau cara pandang kita menyusun program kerja orientasinya hanya pada aktivitas saja, kita akan terbelenggu, ya, teralienasi dari hulunya, dari cita-cita umum atau tujuan umum dari satu organisasi. Karena tidak ada garis korelasi yang tegas antara aktivitas dengan tujuan dari organisasi. Makanya ada istilah jangan sampai kita terjebak aktivisme, asal kegiatan, asal bergerak. Sementara aktivitas yang kita lakukan, ya, aktivisme yang kita lakukan ternyata nggak punya korelasi dengan hulunya, ya, secara bertingkat pun tidak ada, ya, itu misalnya. Jangan terjebak di situ. Jadi jangan terjebak, bisa bikin rapat kerja misalnya, tahu-tahu kita bikin raker misalnya, tahu-tahu kita agendanya adalah kita teman-teman kita mari kita rapat kerja sekarang, kita coba usulannya apa, usulan kegiatannya apa saja, langsung pada kegiatan, bikin seminar, bikin diskusi, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Jadi kalau masuk slot awal, step awalnya langsung nanya apa kegiatan kita ke depan, itu menurut saya langkah yang kurang tepat untuk memulai proses menyusun program kerja. Jadi cara yang paling baik menyusun program kerja adalah bikin slot. Kita punya kekuatan apa dan kelemahan kita di mana? Kita punya peluang apa dan sedang menghadapi ancaman apa? Gitu. Nah, kekuatan kita, ini kekuatan, ini kelemahan, ini peluang, dan ini ancaman.
biasanya teman-teman yang mempraktekkan logical framework dalam melakukan analisis SWOT, ya. Ini SWOT, analisis SWOT. Analisis SWOT ini akan dijadikan dasar kita untuk menghasilkan rekomendasi, ya. Rekomendasi program kerja, oke. Nanti kita susun dalam bentuk logical framework, ya. SWOT, kalau teman-teman nih biasanya orang-orang yang aktif di bidang pemberdayaan manajemen, ya. Dia mengatakan begini, kalau kita sudah mengidentifikasi kekuatan kita di mana, ya, dan kemudian kita sudah mengidentifikasi ancaman kita apa, biasanya berkorelasi. Kekuatan yang kita miliki harus bisa mampu menangani ancaman. Kekuatan yang kita miliki harus bisa menghadapi atau menjadi solusi atas ancaman kita. Sementara kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kelemahan, ya, dan sudah mengidentifikasi peluang kita apa, ya, kelemahan yang sudah kita bisa identifikasi seharusnya, ya, dijadikan dasar evaluasi agar bisa memanfaatkan peluang. Peluang ini, ya, ini faktor, ini eksternal, ini internal, ini eksternal. Peluang ini tidak akan kita bisa manfaatkan kalau kelemahannya tidak bisa kita atasi. Gitu. Percuma kita bisa menyusun ada peluang, tapi peluang ini tidak bisa akan kita ambil karena kita punya kelemahan. Karena kalau begitu kita harus bisa mengidentifikasi atau solusi atas kelemahan kita. Kelemahannya sudah diidentifikasi, tapi solusinya harus bisa, solusi atas kelemahan kita harus bisa, ya kan? Harus bisa mengambil peluang. Solusi atas kelemahan kita bisa dijadikan dasar untuk mengambil peluang, untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Gitu, ya. Salah satu identifikasinya, misalnya kelemahan PMI Unpam itu adalah dia mungkin alumninya baru lulus berapa tahun? Dari 2015 lah hitungannya. Baru 2015 lulus. Jadi PMI Unpam ini belum punya alumni yang sudah 20 tahun, sudah 10 tahun, baru 5 tahunan. Ya, gitu. Jadi belum ada alumninya, ya barangkali yang sudah bisa menjadi bapak asuh, ya kan? Itu kelemahan kita. Tapi dah kelemahan kita, nah bagaimana cara menutupi peluang-peluang ini? Gitu ya? Oke. Oh ya. Dan jadi kata Mujahid adalah PR-nya bisa mengimplementasikan hasil materi manajemen program ini supaya segala program kerja organisasi khususnya di PMII itu terstruktur, sistematis dan juga masif atau konsisten. Akhirnya kesimpulan daripada materi manajemen program adalah manajemen program secara hukum dalam ADART PMII setidak-tidaknya sudah ada sesuai pada pasal 4 yang isinya adalah tujuan PMII. Kemudian